Hello everyone, Kelvin is here. Aku akan bahas topik tentang hustle culture. Menurut aku, ini relevan untuk anak-anak muda, termasuk aku. Coba deh lihat ini. Pernah nggak sih kamu bangun pagi sebelum sempat minum air, tapi sudah langsung buka media sosial, scroll, lihat orang lain sudah workout jam 5 pagi, bahkan ada yang sudah closing deal sebelum sarapan. Dan ada yang bilang, kalau kamu tidak sukses di usia 25, kamu salah. Dan tanpa sadar, kita mulai bertanya, apa aku kurang kerja keras? Atau aku harus gimana lagi? Nah, kita hidup di era di mana orang lain bisa kita lihat setiap detiknya. Dan disinilah semuanya berubah. Melalui media sosial, praktik sehari-hari seseorang bisa terlihat setiap saat. Dan kita juga bisa melihat cara pandang ideal mereka terhadap kehidupan, termasuk interpretasi tentang kesuksesan. Apa yang dulu bersifat personal, sekarang jadi konsumsi publik. Rutinitas, pencapaian, bahkan kelelahan. Semuanya bisa dikemas menjadi sebuah konten. Dan di tengah-tengah itu, muncul satu narasi besar. Kalau kamu mau sukses, kamu harus kerja lebih keras dari semua orang. Inilah yang kita kenal sebagai hustle culture. Budaya memuja kesibukan, budaya menganggap istirahat sebagai kelemahan, budaya yang membuat kita merasa bersalah hanya karena kita istirahat sebentar. Hustle culture adalah pola pikir dan gaya hidup yang menekankan kerja tanpa henti, produktivitas tinggi, dan pencapaian maksimal sebagai tolak ukur utama sebuah kesuksesan. Dalam budaya ini, sibuk dianggap sebagai simbol keberhasilan, sementara istirahat seringkali dipandang sebagai sebuah kemunduran. Simpelnya, hustle culture itu budaya yang mengglamorisasi bekerja keras. Tapi bukan hanya bekerja keras, tapi kelewat keras. Ini situasi di mana orang yang bekerja setiap waktu, orang yang nggak pernah berhenti schedule-nya, orang yang stres mungkin karena bekerja, itu menjadi sesuatu yang keren. Masalahnya, hustle culture bukan hanya soal kerja keras. Ia membawa pesan implisit bahwa nilai diri seseorang ditentukan dari seberapa banyak yang menghasilkan. Fenomena ini bukan cuma perasaan, tapi kenyataan. Banyak survei menunjukkan peningkatan burnout, terutama di kalangan anak muda. Jam kerja makin panjang, tapi kepuasan hidup justru menurun. Kenapa? Karena standar kesuksesan ikut berubah, bukan lagi soal cukup, tapi soal lebih cepat, lebih kaya, lebih produktif. Dan seringkali kita lupa satu hal penting, bahwa apa yang kita lihat di media sosial bukan realitas sepenuhnya. Tren hustle culture di media sosial membangun pemahaman imajiner tentang kesuksesan melalui penggambaran yang diproduksi secara kreatif, modern, dan keren. Kesuksesan terlihat simpel, padahal prosesnya cukup kompleks, bahkan seringkali tidak terlihat sama sekali. Ada alasan kenapa hustle culture bisa begitu kuat. Lingkungan yang berubah cepat dan penuh tantangan yang membuat kita harus fleksibel, inovatif, adaptif, dan tangguh. Dunia kerja berubah, teknologi berkembang, persaingan semakin ketat. Dan di tengah tekanan itu, muncul satu narasi yang berbahaya. Semangat individu dan kegagalan adalah tanggung jawab pribadi. Seolah-olah, kalau kamu gagal sepenuhnya, itu salahmu sendiri. Kurang kerja keras, kurang disiplin, kurang niat, padahal realitanya cukup kompleks. Hustle culture mungkin terdengar seperti memotivasi, tapi dalam jangka yang panjang, dampaknya bisa cukup serius. Burnout kronis, kita terus bekerja tanpa batas, tubuh lelah, pikiran penuh, tapi tetap dipaksa untuk jalan. Yang kedua, kehilangan makna hidup.
Semua diukur dari produktivitas. Kalau tidak menghasilkan, kerasa tidak berharga. Yang ketiga, perbandingan sosial yang tidak sehat. Kita membandingkan proses diri dengan highlight orang lain. Yang keempat, hubungan personal terganggu. Waktu habis untuk kerja, bukan untuk hidup. Kalau dibiarkan, hustle culture bisa memengaruhi hampir semua aspek hidup kita loh. Secara mental, kita jadi mudah cemas, merasa tertinggal, dan terus-menerus tidak puas dengan diri sendiri. Secara fisik, tubuh dipaksa bekerja di luar batas, yang berujung pada kelelahan yang berkepanjangan. Secara sosial, hubungan dengan orang lain bisa merenggang karena waktu dan energi habis untuk produktivitas. Yang paling berbahaya, kita bisa kehilangan kemampuan untuk menikmati hidup. Hal-hal sederhana seperti istirahat, berkumpul, atau sekedar diam terasa seperti membuang-buang waktu nantinya. Padahal, hidup bukan hanya tentang menghasilkan, tapi juga merasakan. Di sini penting untuk kita bedakan hustle culture tidak sama dengan kerja keras. Hustle culture versi media sosial seringkali terlihat seperti ini. Kerja dari pagi sampai malam tanpa jeda, selalu terlihat produktif setiap saat, menjadikan lelah sebagai suatu kebanggaan. Dan seringkali mengabaikan kesehatan demi pencapaian. Sementara itu, kerja keras yang sehat justru berbeda. Kerja keras yang sehat tetap punya arah dan batas. Kamu bekerja dengan tujuan yang jelas, tapi juga memberi ruang untuk istirahat. Kamu produktif, tapi tidak kehilangan diri sendiri. Kamu berkembang tanpa harus terus membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kerja keras yang sehat bukan tentang seberapa sibuk kamu. Coba deh tanya ke dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar mengejar impianmu? Atau hanya mengejar standar orang lain? Apakah kamu bekerja karena ingin berkembang? Atau karena takut ketinggalan? Kalau kamu mulai merasa terjebak dalam hustle culture, ini beberapa alasan atau hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, definisikan ulang kesuksesanmu. Kesuksesan tidak harus sama dengan orang lain, bisa jadi sangat sederhana. Cukup, tenang, dan bahagia. Kedua, batasi konsumsi media sosial. Ingat, yang kamu lihat adalah highlight, bukan realita utuh. Ketiga, hargai istirahat sebagai sebuah kebutuhan, bukan sebuah kemewahan. Istirahatlah yang cukup. Istirahat itu bukan malas. Istirahat adalah bagian dari produktivitas. Keempat, fokus pada proses, bukan kecepatan. Hidup bukan tentang perlombaan. Tidak semua orang punya garis start yang sama. 5. Bangun sistem, bukan tekanan. Alih-alih memaksakan diri, buat rutinitaslah yang realistis dan berkelanjutan. Ini bukan pandanganku, tapi secara umum yang bisa buat anak muda sukses saat ini ada 3 hal. Yang pertama, ketekunan. Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Ketiga, brainstorming atau bertukar pikiran. What's next, what's next, what's next, begitu. Kayaknya hebat deh orang yang hidup dengan term dan versi kesuksesan mereka sendiri. Dan mereka tetap konsisten dengan itu. Kesuksesan itu nggak sepenuhnya diisi dengan bekerja, dan bekerja. Sampai akhirnya mental health dan kesehatan kita nggak bagus. Tapi jangan khawatir guys, terkadang berhenti sejenak, nafas sebentar itu perlu dan nggak salah sama sekali. Kalau nantinya muncul rasa bersalah, tetap percayalah, it's fine, nggak apa-apa loh. Memang penting ketika kita produktif, memang penting juga ketika kita bekerja, tapi tetap jagalah hidupmu dan dirimu sendiri. Okay, thank you for listening. Don't forget subscribe, like, comment, share, and see you in the next video.